Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi. Lengkungan dan sebuah sisi alas terbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Definisi kerucut adalah yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Neneng Dwi Utami, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kerucut. Di sini saya akan menjelaskan dengan alat peraga sederhana yang saya buat. Untuk ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, seperti ini. Lalu yang kedua, jarak antara puncak kerucut dengan pusat lingkaran alas adalah tinggi kerucut. Lalu ciri yang ketiga, panjang garis pelukis atau S sama dengan TA sama dengan TB. Selimut kerucut adalah TABA. Ciri yang kelima, memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Selimut kerucut. Lalu ciri keenam, memiliki satu rusuk lengkung. Ciri yang ketujuh, tidak memiliki titik sudut. Dan yang kedelapan, memiliki satu titik puncak. Ini titik puncaknya. Selanjutnya ada jaring-jaring kerucut. Saya Nikita Novianti akan menjelaskan tentang jaring-jaring kerucut. Di sini ada sebuah jaring-jaring kerucut yang dimana di sini adalah selimut untuk kerucutnya, dan di sini untuk kelilingnya, dan di sini adalah untuk alasnya. Nama saya Gina Zakia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rumus penurunan dari luas permukaan kerucut. Topi ini adalah salah satu bangun ruang kerucut. Dan ini adalah bangun ruang kerucut. Jika bangun ruang ini dibongkar, maka kerucut ini terdiri dari segitiga dan lingkaran. Kita simpan ini di kertas kosong ini. Nah, lalu kita beri nama. Saya akan memberikan namanya C, D, D aksen. Seperti ini. Nah, juring lingkaran C, D, D aksen adalah selimut dari kerucut. Lalu lingkaran dengan jari-jari yaitu sisi alas dari kerucut. Panjang busur D, D aksen yaitu keliling alas dari kerucut. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan luas juring C, D, D aksen. Kita akan tulis di bawahnya ya. Nah, setelah ditulis seperti ini, lalu kita akan menuliskan rumus dari luas selimut seperti ini. Nah, lalu luas juring CD D aksen sama dengan panjang busur D aksen. Nah, seperti ini. Luas lingkaran sama dengan keliling lingkaran. Lalu kita turunkan. Luas juring C, D, D aksen
luas lingkaran adalah VS kuadrat. Kita tulis di sini seperti ini. Lalu panjang busur D aksen yaitu 2 VR. Keliling lingkaran adalah 2 VS. Kita tulis di sini. VS. Nah, luas selimut adalah VRS. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas. Nah, luas selimut yaitu VRS. Luas selimut adalah VRS dan luas alas adalah VR kuadrat. VRS ditambah VR kuadrat hasilnya VR dalam kurung S plus R. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Felila Diningrum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian volume kerucut. Baik, selanjutnya di sini saya telah menyediakan tabung, kerucut, dan beras untuk membuktikan volume dari kerucut. Nah, untuk kerucut dan tabungnya sendiri, diameter alasnya dengan ukurannya sama besar dan tinggi antara kerucut dan tabung pun sama tinggi. Nah, baik, selanjutnya kita isi tabung ini dengan beras menggunakan kerucut. Setelah kerucutnya terisi penuh, lalu kita pindahkan ke tabung. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai tabung terisi penuh. Dan ini merupakan yang ketiga kalinya untuk pengisian tabung. Dan akhirnya tabung terisi penuh oleh beras. Jadi kesimpulannya, jika tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung dan diameter alasnya
kerucut sama dengan diameter alas tabung, maka volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, di mana volume tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume kerucut sama dengan volume tabung dibagi 3, di mana volume tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi dibagi 3, yang dapat disederhanakan menjadi 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriani Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, di sini kita ada contoh soal, yaitu diketahui R atau sama dengan jari-jari 27 dan T atau sama dengan tinggi 24 cm. Tentukan A luas permukaan dan B volume. Pertama kita cari dulu luas permukaan. Nah, kita lihat yang rumus luas permukaan. Luas permukaan yaitu luas alas ditambah luas limus. Yaitu dari luas alas itu Pi R kuadrat, lalu yang luas limutnya yaitu Pi RS. Lalu disederhanakan lagi menjadi rumus luas permukaan yaitu Pi R dalam kurung R ditambah S. Nah, berdasarkan dalam soal itu diketahuinya itu jari-jari 7 atau R, tingginya atau T itu 24 cm. Sedangkan dalam rumus luas permukaan kerucut ini yaitu Pi R tambah S. Nah, Pi-nya itu kan sudah ada 22/7 atau 3,14. Yaitu R-nya sudah kan 7 cm. Dan kita, nah yang belum ada sesuai soal itu S, jadi kita harus mencari dulu S-nya. Nah, untuk mencari S berarti kan S sama garis pelukis atau garis miringnya. Nah, kita lihat dari rumus Pythagoras ini. Nah, ini udah segitiga ya, yang sebelahnya itu tinggi, ininya jari-jari, berarti kita mencari S-nya. Garis pelukisnya. Untuk mencari garis pelukisnya yaitu kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sama dengan S kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah T kuadrat atau tinggi kuadrat. Kita masukkan terlebih dahulu angka-angka yang terdapat dalam sini. Nah, seperti ini. Kan R-nya itu 7 dan T-nya itu 24. Jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kita akarkan, jadi 7 kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 24 kuadrat itu sama dengan 576. Lalu kita tambahkan, hasilnya menjadi akar dari 625. Akar dari 625 yaitu akar dari 625 itu 25. Jadi S-nya atau garis pelukis itu sama dengan 25. Lalu kita masukkan yang angka-angka ini ke dalam persamaan ini. Nah, di sini V-nya itu 22/7. Kenapa 22/7? Tidak 3,14? Karena kita lihat dari R-nya itu kan jari-jarinya itu 7. Jadi kita menggunakan 22/7. Kenapa? Karena 7 itu kelipatan dari 7. Jadi kita menggunakannya 22/7. Lalu kita masukkan R-nya juga 7, S-nya tadi 25. Nah, kita hitung yaitu 7 dulu ya. 7 dibagi 7 1. Nah, 2 kali 1 yaitu 22. Lalu 7 ditambah 25 itu sama dengan 32. Jadi kita kalikan 22 dikali 32 sama dengan 704. Atau kita kan karena ini luas permukaan menjadi 704 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut ini yaitu 704 cm persegi.
Nah, lalu yang B kita tentukan yaitu mencari volume. Rumus dari volume kerucut yaitu 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Lalu kita masukkan ya ke dalam persamaan ini angka-angkanya. Nah, sudah kita masukkan sesuai persamaan 1/3 dikali pi yaitu sama dengan 22/7 seperti kayak tadi ya. Kenapa 22/7? Karena R-nya itu 7, jadi mudah untuk dihitung, jadi kelipatan 7, bukan yang 3,14. Nah, 22/7 dikali 7, kan ini R kuadrat, jadi 7 dikali 7 2 kali, T-nya itu 24. Lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini ya, 22/7 dikali 7. 7 dibagi 7 yaitu 1. Jadi 22. Kita simpan di sini. Lalu yang 3 ini dibagi dengan 24. Kenapa? Karena mudah ya. Terus 3 dibagi 24 yaitu 8. Lalu kita kan ini 1, berarti 1 kali 7 jadi 7. Jadi 7 dikali 8 yaitu 56. Jadi langsung kita jumlahkan 22 dikali 56. Nah, sudah kita jumlahkan 22 dikali 56 yaitu 1232. Jadi, volume kerucut ini yaitu isinya 1232 cm kubik. Kenapa cm kubik? Dikarenakan volume itu pakai kubik ya, jadi cm kubik. Jadi hasilnya 1232 cm kubik. Selesai.